tanpa kita sadari, yang bernilai di mata Tuhan belum bernilai di mata kita. Yang bernilai di mata dunia bernilai bagi kita. Camkan jemaat sekalian, akhirnya tanpa sadar, tanpa sadar, rata-rata orang Kristen, sedihnya rata-rata kami pendeta hamba Tuhan percaya kepada Yesus bukan menurut pikiran Yesus, melainkan percaya kepada Yesus menurut pikiran kita masing-masing. Akhirnya ketika kita mati, Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Loh kenapa? Aku khotbah loh Tuhan, aku pelayanan, ya. Tapi kau khotbah pelayanan dan sebagainya menyembahku menurut pikiranmu, bukan menurut pikiranmu. Makanya Tuhan bicara kepada jemaat Roma melalui Rasul Paulus, jangan serupa dengan dunia ini. Halo jemaat sekalian, mayoritas orang Kristen di Amerika, mayoritas orang Kristen di Eropa, mayoritas orang Kristen di Asia, di Afrika, di Australia, mayoritas serupa dengan dunia. Jangan lagi terlalu suka mendengar khotbah-khotbah yang membawa kita masih serupa dengan dunia ini. Nanti kita gagal fokus. Maka kebenaran firman hari ini kita mengajar, yang disukai Tuhan kita sukai. Yang setuju katakan amin. Amin. Yes. Yang gak disukai Tuhan, ini penting sekali. Maka tema hari ini penting sekali, kebahagiaan sejati. Ulangi. Kebahagiaan sejati. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan cermat dan teliti. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, terus kita bergantian. Ayat terakhir pada pembacaan kita ayat 5, kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Amin. Saya mulai dari Daud, nyanyian pengajaran. Ini penting sekali. Jangan lagi terlalu suka, kebenaran firman Tuhan yang tidak bicara pengajaran, tidak akan memberikan pertumbuhan. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Lanjut Bapak Ibu. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diberitakan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti elektriknya musim panas. Kita sama-sama, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Betapa berbobotnya tema kita hari ini jemaat sekalian. Mengapa? Tampilkan ayat 1 operator. Betapa berbobotnya tema kita hari ini, kebahagiaan sejati. Mengapa? Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang. Artinya, tujuan manusia dengan segala aktivitasnya, tujuan manusia bekerja cari duit, tujuan manusia menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, tujuan semua orang, kan tujuan utamanya bahagia. Ini bicara tujuan. Kalau Anda memaknai firman ini, Anda tidak keliru memaknai tujuan. Tetapi kenyataannya, orang berusaha mencari kebahagiaan dengan cara yang salah kalau nggak mengenal Kristus dengan segala kebenarannya.
Jujurlah Bapak Ibu, banyak orang menganggap, mayoritas orang menganggap kalau dia kaya pasti bahagia. Padahal survei membuktikan kaya sama sekali tidak identik dengan bahagia. Catat dong baik-baik. Kaya sama sekali tidak identik dengan bahagia. Survei membuktikan rata-rata kebanyakan sakit parah lebih banyak dialami orang kaya daripada orang sederhana. Dari aspek persentase diteliti, lebih banyak orang sakit jantung di kalangan orang kaya daripada orang sederhana. Lebih banyak orang sakit kanker orang kaya daripada orang sederhana. Orang sederhana paling banyak apa? Korengan, panok, flu pilek. Halo, sampai Tuhan berkata orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Apa nggak cukup jelas itu? Karena kekayaan dalam diri manusia, kekayaan dan uang seringkali tandingan Tuhan. Catat bebek, sampai Tuhan berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau kita anggap itu nilai, jadi cinta uang. Seringkali uang bagi manusia, bukan bagi Tuhan ya, bagi manusia seringkali tandingan Tuhan itu uang. Kaya, ini bahaya. Orang kira seorang lurah, bahkan camat, bahkan wali kota rasanya bahagia sekali kalau jadi menang jadi gubernur. Halo, jabatan tinggi tidak identik dengan bahagia. Catat dong baik-baik. Makanya makin berbobot perikop ini jemaat sekalian, karena Tuhan pakai Daud menulisnya. Tampilkan operator di layar besar. Kalimat pertama apa? Dari Daud. Pas sekali dipakai Tuhan, dia yang nulis ini. Bukan Musa, bukan Abraham, bukan Ayub, bukan Daniel, bukan Yesaya, bukan Paulus. Mengapa? Catat dong baik-baik teman sekalian. Semua cara-cara manusia supaya dapat bahagia, semuanya dicapai Daud. Semuanya dicapai Daud. Catat dong baik-baik. Contoh, siapa yang tahu jawab dengan keras? Daud kaya nggak? Kaya. Yang keras dong. Kaya. Tidak. Catat baik-baik. Daud bukan kaya, Daud super kaya. Super kaya. Halo, menurut penelitian dengan teliti, tidak ada manusia sebelum Daud dan tidak ada manusia sesudah Daud sekaya Daud. Gak ada. Menurut antropologi Kristen, kekayaan Daud itu 1/5 bumi. 1/5 bumi. Halo, orang terkaya di dunia sekarang ini tidak punya kekayaan 1/5 kota New York, nggak punya kekayaan 1/5 kota New York. Ada yang bilang, Pak Ridwan, Salomo lebih kaya daripada Daud. Baca dengan teliti. Dari aspek nominal ukuran manusia, bisa Salomo dikatakan lebih kaya daripada Daud. Padahal catat baik-baik, 90% kekayaan Salomo dari Daud. 90% kekayaan Salomo dari Daud. Kerajaannya berasal dari Daud. Kekayaan berikutnya 10% yang punya Salomo. Daud tidak punya warisan dari orang tuanya. Kalau Anda teliti, Daud termasuk mengalami penolakan parah dari orang tuanya.
Sampai-sampai Daud menulis Mazmur, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, dia mengalami penolakan. Terbukti pada akhirnya ketika Allah menyuruh Nabi Samuel mengurapi anak Isai jadi raja, Isai sama sekali tidak tergerak menyodorkan Daud. Isai sama sekali tidak tergerak dan menyebut nama Daud kepada Samuel. Gak ada sama sekali. Disodorkan Isai anak-anaknya laki-laki kecuali Daud. Samuel yang mengejar. Hanya ini anakmu? Iya, hanya ini. Masa sih hanya ini? Kok Allah gak ada yang bergerak untuk mengurapinya? Masa ada lagi anakmu? Baru dia seperti terpaksa. Ada lagi gembalakan domba. Gak rela dia. Halo, Daud tidak punya warisan dari orang tuanya. Salomo punya warisan yang sangat super besar dari Daud. Daud sangat amat kaya. Tapi Daud tidak pernah terlintas dalam pikirannya menulis firman Tuhan, berbahagialah orang yang kaya. Justru berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, karena itu kebahagiaan sejati. Halo, tolong jawab dengan keras. Jamin gak orang kaya masuk surga? Tidak. Tidak. Siapa yang bisa jawab dengan keras? Jamin gak? Entah kaya, entah miskin, entah bagaimanapun ekonomimu, kalau dosamu diampuni, pasti masuk surga. Jamin gak? Amin. Jamin. Bersyukurlah, berbahagialah engkau dosamu diampuni. Jangan letakkan ke yang lain, karena yang lain itu gak menjamin. Yang kedua, apa yang diusahakan manusia supaya bahagia padahal gak nyata? Jabatan tinggi. Ulangi 1, 2, ya apa? Jabatan tinggi. Ada orang pendeta bangga banget, Pak Ridwan tahu nggak? Presiden yang sekarang menang itu kenal baik sama saya. Kok bahagia banget? Loh iya dong Pak Ridwan, teman saya presiden. Kalau itu kau bahagia, kau menghina saya Kristus. Jangan kenal presiden. Halo, jabatan Daud itu tinggi banget. Jabatan Daud itu tinggi sekali, yang tidak dialami raja-raja berikutnya. Apa itu? Tolong jawab dengan keras. Apa jabatan Daud menurut orang Israel? Yang keras dong. Raja. Apa jabatannya? Raja. Apa jabatannya? Raja. Raja. Tapi Anda pernah nggak baca dengan teliti? Di dalam dunia ini dia bukan sekedar raja, dia raja para raja-raja. Saya ulangi, dia raja dari para raja-raja. Karena raja-raja bangsa lain rutin memberikan upeti, menunjukkan penundukan. Kami raja, kau raja kami. Kedudukan Daud itu sangat tinggi sekali. Tapi Daud tidak pernah terlintas berkata, berbahagialah mereka yang jabatannya tinggi. Halo, kalau kau menang jadi anggota DPRD, kalau kau menang jadi gubernur, kalau kau terpilih jadi menteri, bersyukur. Tapi jangan letakkan kebahagiaanmu di situ. Kalau itu kebahagiaan kau, seolah-olah gak mengerti apa tujuan Yesus mati di kayu salib. Ini penting sekali. Baca Alkitab dengan jelas. Itu bicara kebahagiaan yang sejati, itu beda sekali yang dipikirkan manusia. Apalagi satu kali ada jemaat saya berkata apa? Puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan, calon menantu saya artis terkenal. Saya bilang puji Tuhan, tapi jangan berbahagia terkenal. Halo, terkenal itu bukan nilai. Tapi sedih kadang-kadang kami pendeta merasa hebat kalau terkenal. Halo, terkenal itu bukan nilai. Siuman lagi, terkenal itu bukan nilai. Jangan letak kebahagiaanmu di terkenal. Survei membuktikan Daud sangat terkenal. Kalau diteliti dengan teliti benar-benar, nama Daud dengan segala versinya paling
banyak dipakai di bumi. Paling banyak dipakai di bumi nama Daud dengan segala versinya, menunjukkan dia sangat terkenal. Rata-rata orang Israel agama Yahudi suka sekali kalau anaknya namanya Daud. Rata-rata orang Kristen di Amerika, di Eropa dan dengan segala versinya suka sekali nama David dan sebagainya. Bahkan agama sebelah pun nama Daud jadi suatu kebanggaan. Nama Daud banyak sekali di bumi menunjukkan dia sangat populer. Tapi Daud gak pernah berkata, berbahagialah orang yang sangat terkenal. Tidak, jangan letakkan itu jadi nilai. Banyak artis-artis sangat terkenal mati bunuh diri karena terkenal itu gak memberikan damai sejahtera. Ini penting sekali. Stoplah masih menganut nilai-nilai dunia ini. Saya persingkat. Apalagi dicari orang menganggap representatif bahagia? Pengakuan. Ulangi, 1, 2, ya apa? Pengakuan. Ulangi lebih keras lagi. Apa? 1, 2, ya. Yes. Kenapa ada Indonesia Idol? Supaya diakui dia paling bagus nyanyi dan sebagainya. Kenapa ada American Idol? Kenapa ada pertandingan catur dunia? Kenapa ada pertandingan sepak bola Eropa, Amerika, dunia? Cari pengakuan. Kenapa ada lomba matematika, olimpiade matematika? Cari pengakuan. Kenapa ada pemilihan Miss World? Cari pengakuan. Banyak orang-orang seperti juga stres. Dan ada orang jago matematika didapati mati bunuh diri. Gak pernah mendapat kebahagiaan. Semua cara di bumi ini kalau tidak ikut cara Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Karena Daud pun syarat dengan pengakuan-pengakuan Bapak Ibu. Daudlah satu pribadi di dalam Alkitab yang jelas sekali penuh dengan pengakuan. Jauh sebelum dia jadi raja, bangsa Israel lebih mengakui Daud daripada Saul. Sampai Saul marah dan mau membunuh Daud. Karena orang Israel menaikkan nyanyian yang dibuat dalam versi bahasa Indonesia, walaupun lain komposisi nadanya. Apa itu? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Lanjut. Tetapi Daud berlaksa-laksa itu puluhan ribu. Marah Saul. Kok Daud yang diakui? Kok Daud yang dipuji-puji? Aku raja. Penuh pengakuan. Sama seperti tadi, ketika Daud jadi raja, penuh pengakuan bukan hanya kalangan Israel, bangsa-bangsa lain, bukan sekedar rakyat bangsa lain, raja-raja bangsa lain rutin memberikan upeti kepada Daud, menyatakan pendudukan dan pengakuan. Penuh sekali dengan pengakuan-pengakuan. Bahkan luar biasanya, setelah dia mati, 100 tahun setelah dia mati, tetap pengakuan ke dia. Alkitab mencatat, Hizkia takut akan Tuhan, tetapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Mengacu ke Daud, penuh pengakuan. Gak ada Hizkia takut akan Tuhan, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Salomo. Gak ada. Ke Daud penuh pengakuan. Yosia menghancurkan patung-patung ibu mertuanya, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Selalu mengacu ke Daud. Daud itu syarat dengan pengakuan-pengakuan. Bahkan sampai detik ini Bapak Ibu anak-anak muda, sampai detik ini bangsa Israel pakai bendera bintang Daud. Sampai detik ini gak ada niat mereka menggantikannya jadi bintang 7. Bintang Daud penuh pengakuan-pengakuan. Bahkan Allah sendiri ketika Kristus lahir, di dalam kitab Matius, dalam Kristus lahir,
Dibilang apa? Kristus anak Daud, bukan anak Ucup, bukan anak Yusuf. Makanya ada lagu Natal, Kristus anak Daud. Jangan Anda gantikan lagu Natal itu, Kristus anak Ucup. Nggak bisa, nggak diterima tuh. Anak Daud penuh pengakuan. Tapi Daud tidak pernah terlintas sekalipun menulis surat, berbahagialah orang yang penuh dengan pengakuan. Bukan itu nilai. Catat baik-baik. Nilai yang sejati, berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya. Ayo dong Bapak Ibu, jangan sampai keberhasilan menurut dunia Anda gantikan kebahagiaan di situ. Anda ngawur, Anda tidak pernah menghormati salib Kristus. Ini masalahnya. Ayolah, mindset ulang kekristenan kita. Saya bisa khotbah, Anda nggak bisa khotbah, itu nggak ada beda nilai. Yang menjadi nilai, dosa kita diampuni nggak? Kalau saya khotbah, dosa saya nggak diampuni, tetap ke neraka Bapak Ibu. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar saya ucapkan. Puji Tuhan belum bisa bangkit lagi Anda. Anda nggak bisa khotbah, tapi dosamu diampuni. Berbahagialah Anda. Jangan ada berkat-berkat lain, kebahagiaan lain menandingi dosa kita diampuni Tuhan. Ayolah. Kenapa orang jadi keliru? Catat baik-baik. Kenapa orang jadi keliru? Gak mau belajar, gak mau memaknai apa yang Tuhan tujukan kenapa kita selamat. Apa yang membuat orang Kristen keliru? Sehingga berakibat apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena nilai ini gak kita pegang. Sayangnya gak dipegang juga kami hamba Tuhan. Ngawur, salah. Kenapa? Catat baik-baik. Di dunia ini ada 5 jenis bahagia tanpa disadari. Ulangi, berapa jenis? 5. Tolong lebih keras, berapa jenis? 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebahagiaan sejati. Ulangi, apa yang pertama? Kebahagiaan sejati. Itu ada kita. Maafkan saya Bapak Ibu, maafkan saya. Sedikit orang Kristen, sedihnya sedikit hamba Tuhan meletakkan kebahagiaan kepada kebahagiaan sejati. Sampai-sampai ada hamba Tuhan melayani, tetap main-main dalam dosa, mengerikan. Orang ini nggak ngerti nilai. Khotbah kesana kemari, tetap sombong, tetap kasar, tetap seenaknya membawa mobil. Orang ini nggak ngerti makna salib Kristus. Kebahagiaan sejati Bapak Ibu, tidak banyak orang Kristen memegang nilai ini. Makanya bersyukurlah Anda Bapak Ibu sore hari ini boleh duduk di gereja ini mendengarkan firman hari ini. Karena Tuhan sangat sayang kepada Anda supaya Anda tidak keliru memaknai kebahagiaan. Berbahagialah dosa kita diampuni. Karya terbesar dalam hidupku, lanjut Bapak Ibu, pengorbananmu Yang selamatkan. Apa arti yang diselamatkanku? Karena dosa kita diampuni. Nggak ada alternatif lain untuk kita diselamatkan selain dosa kita diampuni. Untuk itulah karya terbesar salib Kristus itu, supaya ada pintu pengampunan terjadi pada kita. Tepuk tangan lebih keras lagi. Ini penting sekali. Kenapa? Yang kedua, kebahagiaan umum. Ulangi apa yang kedua? Mayoritas orang Kristen
Bahkan kami para pendeta, hamba Tuhan, gembala, ketua sinode, dosen teologi, rata-rata orang Kristen masih menganut kebahagiaan umum. Kau hina salib Kristus. Untuk apa Yesus mati dan bangkit? Hanya sekedar kebahagiaan umum. Menghina Yesus Kristus. Catat baik-baik. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Jawab dong. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Suka. Itu umum. Agama lain pun suka kesembuhan. Itu umum. Penjahat pun suka kesembuhan. Itu umum. Saking umumnya, orang sakit sembuh nggak bisa menghindar dari neraka. Orang yang disembuhkan Tuhan Yesus tetap masuk ke neraka kalau dosanya nggak diampuni. Jangan lagi letakkan kebahagiaanmu kepada kebahagiaan umum. Sakit sembuh itu umum. Yang tahu jawab dengan keras. Yang tahu jawab dengan keras. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu, berapa yang sembuh? 1. Yang keras dong. 1. Lebih keras dong. 1. Semua. Kok ada yang bilang 1? Ini aja ada korupsi. Yang punya. Semua sembuh Bapak Ibu. Ayolah. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya sembuh. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang apa? Bukankah semuanya telah sembuh? Kemana yang 9 lagi? Kenapa? Di antara 10 sembuh ini, berapa yang dosanya diampuni? 1. Berapa yang dosanya diampuni? 1. Siuman kita. Sakit sembuh gak identik dosa diampuni. Sakit sembuh gak identik dosa diampuni. Malah Tuhan peringatkan murid-muridnya, 10 sembuh, 9 masuk neraka. Karena banyak orang sakit, tujuannya sembuh, bukan bertobat. Tampilkan operator Markus pasal 2 ayat 9 ayat 10 sampai 11. Markus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Baca ayat ini dengan teliti supaya jangan keliru kita memaknai kebenaran. Lihat ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu, tujuannya apa? Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini tujuan utamanya. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat ilmu dan pulanglah ke rumahmu. Kenapa Tuhan bilang bangunlah, angkatlah tempat ilmu dan pulanglah ke rumahmu? Kenapa Tuhan sembuhkan orang ini? Supaya dia tahu Yesus pengampunan dosa, yang memberi pengampunan. Kalau sakit sembuh nggak menerima Yesus pengampunan dosa, ke neraka. Sakit sembuh itu umum. Sakit umumnya gak jamin masuk surga, tetapi melalui sakit sembuh supaya kita tahu Yesus mengampuni dosa, supaya kita bertobat dan meninggalkan dosa dan kejahatan kita. Itu yang menyelamatkan. Sakit sembuh mana menyelamatkan. Maka saya beritahu Anda dengan tegas, kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Jangan sesat. Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Ciri utama Kristen diampuni dosanya dan jangan berbuat dosa lagi. Tepuk tangan lebih keras. Yes, yes, dan yes. Ini penting sekali. Jangan keliru. Hina banget salib Kristus. Hanya fokus untuk kesembuhan, bukan keselamatan. Supaya kamu tahu bahwa Yesus Juru Selamat mengampuni dosa, maka kau sembuhkan orang. Disembuhkan supaya tahu itu. Bertobatlah. Banyak orang gereja sakit sembuh, tapi kelakuannya nggak berubah, bahkan tidak sakit sembuh. Banyak pendeta mendoakan sembuh, kelakuannya nggak berubah. Ini penting sekali, bahaya. Yang ketiga, dengar baik-baik. Yang ketiga, kebahagiaan semu dan menipu. Catat baik-baik. Sedihnya tidak sedikit orang Kristen, sedihnya tidak sedikit kami pendeta masih menganut kebahagiaan semu dan menipu tanpa disadari. Tampilkan operator Lukas 10 ayat 20. Tuhan tegur karena murid-muridnya
cari kejar kebahagiaan yang semu. Apa itu? Tuhan bicara kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya diutus dua orang pelayanan, mereka melayani, mengusir roh jahat kalah, lari, mereka pulang dan mereka ceritakan Yesus, puji Tuhan, roh jahat kalah dan sebagainya. Apa kata Tuhan? Iya, aku lihat itu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi lanjut sama-sama apa? Bersukacitalah. Karena namamu ada Ayo, di surga. Kenapa nama kita ada terdaftar di surga? Karena dosa kita diampuni. Saya kasih tahu enggak? Saya enggak nilai lebih karena saya bisa khotbah dan enggak bisa khotbah. Bukan itu nilai kelebihan. Saya ulangi, kalau bisa khotbah dosa enggak diampuni, kan neraka juga. Kata kuncinya dosa diampuni. Makanya berbahagialah, bukan bisa khotbah. Karena tidak sedikit orang bisa khotbah, dosanya enggak diampuni. Berbahagialah, dosa kita diampuni. Jangan letakkan sukacita khotbah terkenal, banyak mujizat, Anda buat itu sukacita lebih hebat daripada dosa diampuni. Catat baik-baik. Banyak kami pendeta, pengkhotbah, bernubuat, nubuatnya terjadi, ngusir setan, setannya pergi, melakukan banyak mujizat-mujizat, terjadi kesembuhan-kesembuhan. Tapi namanya nggak tercantum lagi dalam kerajaan surga, karena nggak sadar bahwa yang berbahagia itu namamu tercantum ke surga. Nama tercantum ke surga itu hasilnya pada dosamu diampuni. Tampilkan operator Matius 7 ayat 22 sampai 23. Orang menganut kebahagiaan semu lama-lama menipu karena meletakkan kebahagiaan yang salah. Pada hari terakhir berapa orang? Banyak. Arti banyak tahu nggak bahasa aslinya? Mayoritas. Arti banyak bukan 50-50, bukan minoritas, mayoritas orang akan berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Rasanya kami hamba Tuhan yang luar biasa, pantas dihormati karena nubuatnya terjadi. Ngawur Anda. Jangan letakkan bernubuat terjadi lebih hebat daripada dosamu diampuni. Anda ngawur. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Jangan letak sukacita kebahagiaan lebih daripada dosamu diampuni. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Banyak kami pendeta merasa paling dipakai Tuhan, asal mendoakan orang lumpuh berjalan, asal mendoakan orang buta celik, mendoakan mayat bangkit. Halo, Anda gak kenal Yesus kalau itu hebat? Itu gak hebat. Itu gak hebat. Makanya banyak kami, nama kami gak tercantum di surga. Sama-sama baca Edom 3. Apa kata Tuhan kepada mereka ini? Apa kata Tuhan kepada mereka ini? Sama-sama baca Edom 3. 1, 2, iya. Pada waktu itulah aku akan berseru terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan merasa hebat bisa khotbah. Jangan merasa hebat karena bernubuat. Halo, Yesus nggak perlu mati di kayu salib untuk bisa khotbah. Yesus nggak perlu mati di kayu salib untuk buat mujizat-mujizat. Tapi untuk pengampunan dosa, Yesus harus mati di kayu salib. Makanya jangan berbahagia kalau bisa bernubuat. Jangan merasa hebat kalau kau bisa mendoakan orang sakit sembuh. Iblis pun bisa menyembuhkan. Ayo dong. Orang kalau nggak belajar dengan benar, akhirnya merasa hebat dari pendeta lain karena setiap mendoakan orang sakit sembuh. Stop. Tuntaslah mental dukun kita. Bukan itu nilai. Nilai yang paling indah, dosamu diampuni.
Apa artinya khotbah? Apa artinya bernubuat? Apa artinya banyak mujizat? Kalau Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Karena situasi seperti itu sekarang banyak, mayoritas. Kenapa Tuhan nggak kenal? Karena namamu nggak tercantum dalam kerajaan surga. Maka Tuhan peringatkan Petrus dan kawan-kawan, jangan berbahagia dengan semua itu. Berbahagialah, namamu masih tercantum dalam kerajaan surga. Tidak ada nilai lebih. Saya bisa khotbah dengan Anda nggak bisa khotbah. Tidak ada nilai lebih. Tidak ada nilai lebih. Kalau saya bisa khotbah di Amerika, di Kanada, di Brasil, di Suriname, di Eropa, Anda hanya khotbah di Pasuruan. Gak ada nilai lebihnya itu, Bapak Ibu. Stoplah punya nilai-nilai dunia. Itu gak menentukan nilai. Apa artinya saya banyak jadwal khotbah kemana-mana di negara ini, tapi dosaku gak diampuni? Selesai. Berubahlah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Bukan yang membuat aku bisa bernubuat, yang membuat aku banyak mujizat. Bukan. Karena bernubuat mujizat tetap bisa gak selamat. Ini masalahnya. Sakit sembuh pun tidak bisa selamat kalau dosa kita gak diampuni. Jangan pernah ganti kebahagiaan yang sejati dengan kebahagiaan seperti ini. Semu lama-lama menipu. Banyak kali pendeta khotbah kesana kemari, banyak mujizat, tapi berzina, homoseks, menipu. Halo, kalau kita melayani masih kompromi dengan dosa dan kejahatan, semua pelayanan kita itu menjijikkan di mata Tuhan. Catat ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Buanglah jauh-jauh kebahagiaan semu. Jangan letak kebahagiaan aku bisa khotbah, khotbahku terkenal, banyak orang suka. Jangan lakukan itu. Karena semua yang kita alami adalah karena anugerah pengampunan Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan, naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Tepuk tangan lebih keras lagi. Jangan Anda minder kalau sampai mati Anda gak bisa khotbah. Karena bisa khotbah itu bukan ukuran nilai, itu karunia. Maafkan saya, sampai mati Anda gak bisa khotbah, gak ada kaitannya Anda masuk surga atau gak masuk surga. Sampai mati dosamu gak diampuni, Anda binasa. Ini penentu, jadi jangan geser lagi. Yang keempat, kebahagiaan murahan. Ulangi 1, 2, 3. Kebahagiaan. Lebih keras, kebahagiaan. Sedih rasanya Tuhan. Banyak orang Kristen, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan, pelayan, worship leaders, singers, usher, pemain musik, masih menganut kebahagiaan murahan tanpa disadari. Saya dulu kuliah, duit saya pas-pasan. Saya usahakan kalau saya naik bus, bagaimana saya nggak ditagih ongkosnya. Begitu saya lihat di halte banyak orang, saya di balik belakang orang. Berhenti bus, masuk saya diam-diam, nggak ketahuan konektor. Ketika konektor menagih ongkos saya nggak ditagih dan saya bahagia. Malah kadang-kadang puji Tuhan untuk nggak ditagih. Itu kan kebahagiaan murahan. Jangan nikmati. Anda seharusnya bayar ongkos, nggak bayar. Jangan menikmati kebahagiaan murahan seperti ini. Dari wajah Anda kayaknya nyambung ini. Stoplah. Ngeri sekali. Anda nggak ditagih ongkosnya, Anda senang. Sampai di gereja Anda nyanyi karya terbesar. Nanti malaikat bilang apa? Tuhan penipu ya. Saya samper ya. Mau disamper. Untuk nonton bilang jangan. Kenapa? Nanti kutus hamba itu Barat khotbah di situ bertobat nanti dia.
Katakan amin. Jangan lagi menikmati kebahagiaan murahan lah. Ada zaman waktu berapa tahun yang lampau, duit 10.000 itu merah, mirip dengan duit 100.000. Ada orang sengaja belanja dia di tengah-tengah warung itu lagi rame. Bobo beli cabai bawang 6.000, seharusnya kembali 4.000. Seharusnya kembali 4.000. Karena punya warung sibuk, dikira duit kita 100.000. Duitnya tadi berapa? 100.000? Iya. Kita bilang iya. Dikembalikan 94.000. Dikembalikan seharusnya 4.000. Dikembalikan 94.000. Anda bahagia. Puji Tuhan, Anda berkat khusus. Murahan banget Anda Bapak Ibu. Bukankah model-model begini melempar kotoran ke salib Kristus? Jangan nikmati kebahagiaan yang murahan begini. Seharusnya kembali lebih. Bu, enggak, duit saya 10.000. 100.000 kan saya? Enggak Bu, saya 10.000. Ini salah, kembalinya 4.000. Saya orang Kristen gak mau menikmati kejujuran. Dan sedihnya ada juga pendeta seperti itu. Di Jakarta ada pendeta gereja tertentu, jemaatnya lumayan banyak. Di antara jemaatnya itu ada oma-oma, nenek-nenek orang kaya, udah tua, suka pikun. Sengaja dia pinjam uang sama oma-oma ini. Pendetanya pinjam uang, dia yakin nggak ditagih karena lupa. Maka bulan depan dia pinjam lagi supaya dia lupa kan nggak nagih. Itu kesurupan loh. Sedih rasanya ada orang nggak mengerti salib Kristus sampai menikmati kebahagiaan murah seperti itu. Stoplah Bapak Ibu anak-anak muda, jangan lagi menganut kebahagiaan murahan lah. Ayo dong. Nggak ada arti khotbah, nggak ada arti penyembahan, nggak ada arti pelayanan kalau kita masih menikmati kebahagiaan murahan. Kita menghina salib Kristus. Yang terakhir, yang kelima, kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Yang kelima ada 3 kata, hina, bodoh dan bobrok. Ulangi, apa yang kelima? Kebahagiaan apa? Bobrok. Yes. Sedih rasanya Bapak Ibu. Tolong bukan kebetulan Anda sekarang di ruang ini. Bukan kebetulan Anda di ruangan ini. Karena tidak sedikit orang Kristen sampai detik ini masih menganut kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Apa itu? Anda berbuat dosa gak ketahuan, Anda lega, Anda sukacita. Ada bapak-bapak berzina, gak ketahuan istrinya, dia lega sekali. Untung gak ketahuan, untung gak ketahuan. Itu hina sekali Anda. Saya sentuh nalar Anda supaya Anda mengerti kenapa dosa itu sangat serius. Catat baik-baik. Mulai dari hal yang sederhana. Tolong jawab Bapak Ibu. Menurut manusia umum, mana lebih serius, kanker atau bisul? Jawab dong. Mana lebih serius, kanker atau bisul? Kanker. Kanker. Dari mana kita bisa melihat sesuatu itu serius atau kurang serius? Sederhana. Pertama, apa akibatnya? Ulangi, apa? Apa akibatnya? Yes, apa akibatnya? Ya, kanker lebih serius karena akibatnya bisa mati. Bisul kagak mati. Berarti lebih serius dari akibatnya. Yang kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kalau kanker Bapak Ibu, anak-anak muda, kalau kanker minimal 2 dokter spesialis, minimal 2 dokter spesialis menangani orang sakit kanker. Kalau bisul, saya ajarkan Anda, gak usah ke dokter. Kalau bisul, plototin, tantangin itu bisul. Nanti dia bengkak kemerah-merahan, mulai ke biru-biruan, terus ada ujungnya matanya matang, meletus, sembuh tanpa ke dokter. Pengalaman pribadi. Gak perlu ke dokter. Dari situ kita lihat mana lebih serius akibatnya dan siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Jawab dong Bapak Ibu, mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Saya harus katakan kepada Anda, berbahagialah
kankermu sembuh atau tidak sembuh, tapi dosamu diampuni. Catat dong baik-baik. Amin. Jangan gantikan betapa malangnya hidupku, kanker buat sembuh. Yang malang itu bukan kanker gak sembuh, yang malang itu dosamu gak diampuni. Karena gak ada upah kanker maut, siumanlah Anda. Berbahagialah Anda, kankermu sembuh atau tidak sembuh, yang penting dosamu diampuni. Sebaliknya, malanglah hidup Anda kalau kankermu sembuh atau tidak sembuh, tetapi dosamu gak diampuni. Itu penentu. Jangan lagi salah menerapkan makna Kristen. Jujur Bapak Ibu, mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Karena tidak upah kanker maut. Ada orang sakit didoakan gak sembuh, mati tetap masuk surga. Karena bukan upah kanker maut, yang penting dia bertobat. Sebaliknya tadi saya katakan, ada orang sakit kanker didoakan sembuh, tetap masuk neraka. Karena kesembuhan bukan jawaban. Karena bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Kalau kankermu sembuh, perzinahanmu gak sembuh. Kalau kankermu sembuh, pemalasmu gak sembuh. Kalau kankermu sembuh, dendammu gak sembuh, tetap binasa ke neraka Anda. Gak ada upah sembuh surga, gak ada upah sembuh surga. Ayolah, jangan salah menafsirkan kekristenan. Upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Lebih serius dosa. Yang berikutnya, kanker 2 dokter spesialis. Kanker 2 dokter spesialis. Tolong jemaat jawab dengan keras. Kalau dosa, bisa nggak ditangani 5 dokter spesialis? No. Yang keras dong. Tidak. Lebih keras lagi semua jemaat, kiri kanan tengah muka belakang. Lebih keras lagi. Siapa yang turun tangan mengatasi dosa? Tuhan Yesus. Yesus. Seharusnya orang Kristen tahu, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia karuniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa. Orang Kristen harus keras mengumandangkan kepada dunia ini, dosa itu lebih serius daripada segalanya, karena Tuhan turun tangan. Dalam kepercayaan lain, gak ada Tuhan turun tangan. Makanya di luar Yesus gak ada penebus, di luar Yesus gak ada juru selamat, di luar Yesus tidak ada Tuhan. Catat ya. Ini penting sekali. Makanya Tuhan bukan dalam konteks arogan, tapi dalam konteks kasih penuh kejujuran. Dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, dia tidak sampai kepada Bapa atau binasa. Itu bukan arogan, itu kejujuran. Tidak ada jalan keselamatan di luar satu nama Yesus Kristus. Kalau Anda punya pikiran di luar Yesus ada keselamatan, Anda sama sekali gak kenal salib Kristus. Sama sekali kenal. Gak ada alternatif lain untuk dosa diampuni selain kematian Yesus. Hormatilah kayu salib dengan pertobatan, bukan kesembuhan. Lebih serius dosa daripada kanker. Yesus turun tangan. Pertanyaan berikutnya, jawab. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Yes. Lebih keras lagi, kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Awal, supaya ketolong Anda. Ayo dong. Apalagi dosa, lebih baik ketahuan sejak awal. Binasalah Anda, malanglah nasib Anda. Kalau Anda berbuat dosa, Anda menampilkan muka tanpa dosa. Itu mengerikan sekali. Ayolah, iblis itu bapak pembohong. Dan sedikit pun dia tidak gak niat pensiun dari pembohong. Catat baik-baik. Kalau ada orang kesurupan di lantai ini, kalau ada orang kesurupan di lantai gereja ini, kesurupan menggelap-gelap, mata mendelik, suara seram, saya kasih tahu Anda, itu kesurupan roh jahat kopral, kelas rendah. Itu kelas rendah. Saking rendahnya, gak pintar dia nyamar, langsung ketahuan. Ini saudaranya kerasukan setan, langsung ketahuan karena kopral gak canggih. Halo, dengar baik-baik. Kalau kerasukan kelas tinggi, kerasukan roh jahat pangkat jenderal, catat baik. Kalau saya berzina, Anda nggak tahu. Saya menipu, Anda nggak kenal.
saya tetap bisa khotbah, saya tetap mendoakan orang sakit sembuh, orang tetap kagum saya hamba Tuhan dipakai Tuhan. Padahal di belakang sana Anda nggak tahu saya berzina. Itu kesurupan roh jahat jenderal. Jangan pernah menikmati Anda main-main dalam dosa, orang nggak tahu, Anda tetap dikagumi rohani. Itu kesurupan tingkat tinggi. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan mati agak beres hidup Anda. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu saya ajarin Anda berdoa. Doa yang lebih hebat daripada kesembuhan. Apa itu? Tuhan, dosa sangat serius, bisa masuk ke neraka. Kanker tidak. Dosa sangat serius, sampai kau datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus aku, untuk mengampuni dosaku. Dosa itu sangat serius dan sangat keji. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kau kirimkan Roh Kudus supaya aku jangan berbuat dosa lagi. Ciri orang Kristen yang benar, jangan lagi kompromi dengan dosa. Ciri utama orang Kristen yang benar bukan sakit sembuh. Catat baik. Bukan kemungkinan, tetapi Tuhan tolonglah saya, dalam nama Yesus tolonglah saya, karena itu dosa keji, tolonglah saya. Kalau sampai saya berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan, bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang aku yang double ini, bahwa aku tidak pernah cocok berbuat dosa. Berbahagialah Anda jemaat sekalian, kalau niat berbuat dosa langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian itu melatih ulang bagi kita yang hidup ini, bahwa sampai kapanpun gak pernah cocok kita dengan dosa. Saya kasih contoh, kalau ada bapak-bapak niat selingkuh, tahu selingkuh ya, berhubungan sama kuntilanak. Janjian dia sama si kuntilanak depan Mall TP Tunjungan Plaza. Dia jemput si kuntilanak, dia bawa ke Batu Malang. Sampai di Batu Malang di hotel yang sepi, bapak ini gandeng si kuntilanak dari mobil ke lobi hotel. Dengar baik-baik, ke lobi hotel mesen kamar untuk berzina. Lagi mesen kamar, ketemu ibu mertuanya. Mujizat kan? Bisa. Ketawa Anda ada unsur penolakan. Halo, berbahagialah Anda kalau sempat mau berbuat dosa langsung ketahuan. Gak ada amin kalau buat lagi. Amin. Ngelawan muka lo, karena Anda gak ngerti salib Kristus. Malanglah nasib Anda kalau berbuat dosa ketahuan. Anda bilang, sial ketahuan. Anak mahasiswa lihat saya, mahasiswa lihat saya. Malanglah nasib Anda kalau Anda ujian, Anda nyontek, Anda ngepek, dikasih tahu, jangan nyontek, jadi ketahuan dosa. Anda marah sama yang ngasih tahu. Berbahagialah ketika Anda nyontek, Anda dikasih tahu, supaya jangan ngeri hidupmu. Kalau Anda belum suka dosamu ketahuan, memang Anda masih suka melempar kotoran ke salib Kristus. Ciri utama Kristen bukan soal sakit sembuh, itu kebahagiaan umum. Ciri utama Kristen, jangan lagi berbuat dosa. Berbahagialah dosa kita diampuni. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes, ini penting sekali. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sampai berbuat dosa, bilang dalam nama Yesus, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya ada pembelajaran ulang bagi saya yang double ini, bahwa aku gak pernah cocok dengan berbuat dosa. Malanglah nasibku Tuhan kalau berulang-ulang aku berbuat dosa gak ketahuan ku nikmati. Malanglah nasibku Tuhan kalau berulang-ulang berbuat dosa gak ketahuan aku sedang jalan tol ke neraka. Catat baik-baik, catat baik-baik. Jangan pura-pura tak dengar khotbah ini. Maka kebahagiaan sejati bukan kebahagiaan murah,
Kebahagiaan sejati bukan kebahagiaan umum. Kebahagiaan sejati bukan kebahagiaan semu dan penipu. Kebahagiaan sejati sama sekali bukan kebahagiaan hina, bodoh dan bodoh. Kenapa? Tampilkan operator Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Lihat. Sama-sama baca Bapak Ibu dengan keras. Sama-sama baca Bapak Ibu dengan keras. 1, 2, iya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa artinya? Bapak Ibu jangan lupa, bertobat lahir baru sekali. Ulangi 1, 2, iya. Bertobat lahir baru sekali. Tetapi setelah bertobat lahir baru, kita perlu pertobatan terus menerus supaya dibaharui terus kita. Jangan lupa, Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kau kaya. Tuhan tidak pernah letakkan sukacitanya kau pengacara terkenal. Dengar dong baik-baik. Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya kau jadi artis terkenal. Camkan hal ini. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya sakitmu sembuh. Tidak. Tapi Tuhan meletakkan sukacitanya jika satu orang di ruangan ini bertobat. Tepuk tangan yang keras. Karena pertobatan itu bicara, tetaplah bertahan ada namamu tercantum dalam kerajaan surga. Karena sementara ini banyak orang khotbah pelayanan namanya nggak tercantum lagi dalam kerajaan surga. Karena apa? Kalimat terakhir. Dengar dong kalimat terakhir. Lebih daripada sukacita karena apa? 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siapa 99 orang benar? Orang yang bisa khotbah, orang yang jemaatnya banyak, orang pendeta terkenal, orang pendidikan teologianya terkenal, doktor teologi, orang yang banyak mujizat-mujizat. Dikira ini rohani sampai gak ada lagi potensi untuk bertobat. Itulah sebenarnya mengerikan semua kegiatan rohani saya, mengerikan jadwal-jadwal khotbah saya, membuat saya sombong rohani sehingga sulit bertobat. Binasalah 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jangan kondisikan kita karena pelayanan kita nggak mau bertobat lagi. Itu mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita bisa khotbah, kita pelayanan, jangan sampai itu membuat kita sulit bertobat. Sementara ini banyak orang sulit bertobat karena dia anggap dia jadwal khotbahnya banyak, menunjukkan rohani, gagal fokus. Jangan heran, pada akhir zaman banyak orang para pelayan Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, hanya kau pembuat kejahatan. Karena 99 mayoritas orang khotbah melayani kesana kemari, banyak mujizat, bisa bernubuat, malah jadi sulit bertobat. Gak ada lagi kepekaan kita bahwa dosa itu jijik. Saya pernah membimbing seorang pendeta di Jakarta. Lama baru ketahuan dia berzina. Ngeri sekali Bapak Ibu. Istri simpanannya di Makassar. Saya konseling dia. Pertemuan keberapa kali konseling saya tanya dia, jujur kamu, kalau kau ke Makassar naik pesawat kan? Iya Pak Ridwan, iya. Kalau kau ke Makassar ketemu si kuntilanak kita, naik pesawat kan? Iya. Kamu berdoa gak ketika naik pesawat? Berdoa, ngeri gak? Apa doanya? Tuhan Immanuel, sertai aku naik pesawat supaya selamat, supaya berzina. Kalau Tuhan minta penyataan supaya berzina. Sedihnya tidak sedikit orang Kristen seperti ini. Seolah-olah bisa khotbah itu ukuran rohani, seolah-olah bisa berbuat itu ukuran rohani.
Berbahagialah engkau khotbah gak bisa khotbah. Berbahagialah kita Bapak Ibu gak bisa berbuat atau bisa berbuat. Kita memiliki tingkat kesadaran tinggi. Dosa kita diampuni. Hanya ini memasukkan bersorak-sorai. Ayo dong. Bagian terakhir. Apa itu dosa? Apa arti dosa diampuni? Supaya Anda jangan keliru. Tampilkan operator Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Jangan keliru memaknai ayat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Ulangi, memberi apa? Yang keras memberi apa? Perintah. Fokusnya perintah, bukan buah. Memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sama-sama baca ayat 17. Sama-sama baca ayat 17. 1, 2, iya. Tetapi Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Surely. Bapak Ibu, saya ulangi, fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Artinya kalau kau makan, artinya kalau kau tidak taat, kau mati. Bukan karena buah itu membuat mati, tapi di balik dia ngambil buah ada unsur ketidaktaatan. Jangan lagi terjemahkan dosa dengan istilah lain. Dosa sama dengan tidak taat. Tidak taat itu serius Bapak Ibu, mati. Karena tidak taat, punya statement hidup yang berbobot. Kita mengatakan kau bukan Tuhanku. Ketidaktaatan menolak Yesus Tuhan. Biarpun kau bisa khotbah, bisa penyembahan, kalau kau nggak taat, kau menolak Yesus Tuhan. Sebaliknya, kalau kau nggak makan, kau nggak mati. Kalau kau nggak makan, kau kekal. Adam dan Hawa sepanjang taat, dia nggak binasa. Maka lawan dosa, taat. Dengar baik-baik, Bapak Ibu, fokusnya perintah. Bapak-bapak lihat saya, ada perintah Tuhan kepada bapak-bapak. Hai suami, kasihlah istri. Kalau kau taat, kau tidak binasa. Kalau kau tidak taat, kau mati. Jangan mempermainkan perintah Tuhan. Kalau kau taat, itu satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kau Tuhan. Statement hidup yang berbobot, yang paling berbobot dalam diri orang benar ketika kau taat. Hanya ketaatan. Statement hidup yang berbobot, kau mengakui dia Tuhan. Tanpa ketaatan gak ada berbobot. Hanya ketaatan. Statement hidup yang berbobot mengatakan kaulah segalanya. Hanya ketaatan. Kesimpulan kekristenan yaitu mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama dan terutama, kasihlah Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Hanya ketaatan. Ibu-ibu, ada perintah Tuhan. Hai istri, tunduklah pada suami. Kalau kau taat, kau bersifat kekal. Kalau kau nggak taat, kau mati. Ayo dong, jangan lagi fokuskan doa puasa atau sakit sembuh. Doa puasalah kita supaya kita taat, taat dan taat. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Ada perintah Tuhan. Hormati orang tuamu. Loh, kalau papa saya kasar, kalau mama saya kan, apapun kelakuan orang tuamu, nggak ada alasanmu untuk tidak menghormati dia. Karena Alkitab nggak memfasilitasinya. Hai anak-anak, hormati orang tuamu yang rohani. Yang nggak rohani lawan aja bleh. Nggak ada, nggak ada. Kalau kau anak muda sakit kanker, nggak serius. Kalau kau melawan orang tua, itu serius. Karena ada unsur ketidaktaatan. Menolak dosa kita diampuni. Hai anak-anak, jangan pacaran dengan tidak seiman. Karena gelap dengan terang itu gak bisa ketemu. Kalau kau taat, kau bicara kekekalan. Kau bicara betapa mulianya salib Kristus. Kalau kau tidak taat, kau menghina Tuhan dan mati. Makanya Bapak Ibu dengar baik-baik. Bertobat terus menerus. Artinya apa? Kalau gagal, ulangi. Kalau gagal, ulangi. Kalau gagal, ulangi. Jangan pernah menyerah. Kalau gagal, minta ampun dan ulangi. Sampai kita menjadi pelaku firman Tuhan itu kesukaan. Karena bicara diampuni dosa adalah menolak ketidaktaatan dan mau taat. Itu arti pengampunan dosa.
menolak dosa, menolak ketidaktaatan, dan juga ketaatan. Makanya tampilkan Yohanes 14 ayat 15 operator. Yohanes 14 ayat 15. Ini kesimpulan kekristenan. Orang diampuni Tuhan harus mengasihi Tuhan. Sama-sama baca dengan keras. 1, 2, iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. nggak ada kaitan dengan janji Tuhan. Jadi orang Kristen fokusnya bukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu akibat. Fokus orang Kristen turuti segala perintah Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Lanjut. Ku pegang perintah, bukan janjimu, perintah-Mu, dan ku lakukan. Itu respon kita. Dosa kita diampuni. Makanya berbahagia dalam Alkitab hanya 2. Berbahagialah dosamu diampuni. Berbahagialah engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena diampuni identik dengan pelaku firman. Gagal, ulangi. Gagal, jangan pernah menyerah. Makanya ada nyanyian apa? Ku tak akan menyerah. Lanjut. ada apa? Yes. Apa artinya? Bagian penutup. Apa artinya? Artinya kita lebih tahan banting daripada setan. Betul. Saya gembala di Jakarta. Setengah jam sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu pokok doa kami mengusir setan, iblis, dan roh jahat, roh kegelapan. Tidak boleh intervensi di tempat ibadah, di tempat ini. Kami ikat, kami keluar. Keluar dia Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, anak-anak muda. Keluar dia. Jawab, minggu depan datang lagi nggak dia? Datang. Makanya setiap kali ibadah tetap kita usir walaupun dia datang lagi. Kayak nggak menyerah dia, tetap kita usir. Lain dengan jemaah. Kalau saya ngomong sama Bapak Ibu di gereja saya, Pak, Bu, gak usah ibadah tempat ini. Keluar. Jangan ibadah tempat ini. Jawab, minggu depan datang lagi nggak orang itu? Enggak. Anda nggak lebih tahan banting daripada setan. Apapun kesulitan di gereja ini, datang lagi. Apapun kesulitan di gereja, datang lagi. Katakan amin. Yes, ayo dong. Mulai dalam perkawinan, tahan banting kita. Kalau istri kita bilang, Papa, tahu nggak? Aku nyesel kan sama Papa. Bilang, Ma, aku nggak pernah nyesel menikah sama Mama. Tahan banting lah. Kalau istri kita bilang, tahu nggak Pak? Papa itu jelek. Mama cantik. Biarkan dia solo karir, nggak usah duet kita. Tahan banting lah. Orang cerai itu ditipu setan. Tahan bantinglah. Sekalipun bagaimanapun istrimu, jangan pernah korbankan ketaatan mengasihi dia. Bapak-bapak katakan amin. Sekalipun bagaimanapun suamimu, jangan korbankan ketaatan tunduk pada suami. Ibu-ibu katakan amin. Bagaimanapun orang tuamu, anak-anak muda, jangan pernah korbankan ketaatan menghormati orang tua. Anak-anak bilang amin. Yes. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Jangan gantikan sukacita kita di dalam Kristus karena pengampunan dosa. Jangan pada yang lain. Karena satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorak. Menunjukkan itu kebahagiaan sejati. Sampai Tuhan pun meletakkan sukacitanya ketika kita bertobat, bukan kepada yang lain. Kau bisa berubah. Kau bisa buat mujizat. Berbahagialah dosamu diampuni. Jangan keliru dibalik dari kebenaran-kebenaran yang lain atau kebahagiaan yang lain. Yang sepakat sama-sama katakan amin dengan keras. Yang sungguh-sungguh sepakat, angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Yang sungguh-sungguh sepakat, kita nyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam, seraya kita menghayatinya dengan iman.